Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami atau hasil diskusi kami yang berjudul bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang pendidikan. Dan saya sendiri yang akan memulai penjelasan materi kami yang berjudul bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang pendidikan. 1. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia, semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah para raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan oleh konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve, sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan menurut Noto Nagoro tahun 1975. 2. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian yang luas
tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang pemegang, pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Selanjutnya James W. Nickel mengemukakan unsur-unsur hak, yakni A. Pemilik hak, B. Ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketika unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak, dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapan berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antara individu atau dengan instansi. Dalam kaitan dengan memperoleh hak, paling tidak dikemukakan dua teori. Pertama, teori Master-Klossky bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dan dinikmati, atau sudah dilakukan. Kedua teori Joel Feinberg bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klien yang absa. Keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksana kewajiban di sini berarti antara hak dan kewajiban tidak dapat saling dipisahkan. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut hak, juga harus melakukan kewajiban. 5. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Kepedulian politik pemerintah terhadap permasalahan kemiskinan pendidikan patut diacungi jempol. Ini dibuktikan dengan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai amanat konstitusi 45 dari jumlah total anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 1.222 triliun untuk tahun 2009. Apabila tahun 2008 anggaran pendidikan hanya berjumlah Rp 45,2 triliun atau 15,6%, maka tahun 2009 berjumlah Rp 224 triliun atau 20%. Bahkan, anggaran pendidikan 2010 pun juga tidak jauh berbeda dengan 2009. Namun di tengah kepedulian politik sangat tinggi pemerintah terhadap dunia pendidikan, ternyata masih menyisakan persoalan yang hingga kini belum tersentuh secara serius. Adanya anak-anak tenaga kerja Indonesia atau TKI yang ikut bersama orang tuanya ke luar negeri seperti Malaysia tidak mendapat pelayanan pendidikan dari pemerintah Indonesia sangat jelas merupakan persoalan yang cukup mengejutkan. Berdasarkan hasil survei Borneo Samudera Sendirian berharap Plantation jumlahnya mencapai 72.000 orang. Mereka berusia rata-rata di bawah 13 tahun, tidak bisa membaca dan menulis. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, sulit untuk membuat gambaran umum untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Jika sekilas kita melihat pada sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota, mungkin kita bisa berbangga dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Sekolah-sekolah tersebut sudah sangat mampan dalam hal fasilitas dan kualitas. Para murid dan guru dari sekolah-sekolah elit selalu dimanja dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan mutakhir. Segala proses pembelajaran dijalankan dengan nyaman dan mudah sehingga dapat menghasilkan murid yang berkualitas. Namun, ketika kita melihat kondisi pendidikan di daerah perbatasan, keadaan tersebut sungguh berbanding terbalik. Tak banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-anak di daerah perbatasan.
Banyak anak di perbatasan Nusantara yang bernasib malang karena tak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Di beberapa perkampungan atau dusun di perbatasan Kalimantan misalnya, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga 6 km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari. Ketika hak pendidikan berubah menjadi kewajiban, diterapkannya wajib belajar 9 tahun merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Padahal bila kita telah lebih rinci, akan tampak bahwa konsep tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Didefinisikan antara hak dan kewajiban tentu saja berbeda. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang, dan bila mana orang tersebut tidak melaksanakannya, maka akan mendapat sanksi. Hal ini terlepas dari mampu dan tidak mampu seseorang dalam melaksanakan. Dalam kondisi apapun, seseorang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga pendidikan yang seharusnya menjadi hak berubah menjadi tuntutan atau harus dipenuhi setiap warga negara. Berbeda halnya dengan hak belajar 9 tahun. Hak selalu didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah sepatutnya mendapatkan, terlepas dari mampu dan tidak mampu. Bila hak seseorang tidak terpenuhi, maka mereka berhak menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan. Namun begitu, kita tidak bisa menjustifikasi apa yang telah ditetapkan pemerintah adalah salah satu total. Bagaimanapun, konsep wajib belajar 9 tahun juga memiliki sisi positif yang cukup signifikasi, kan setidaknya konsep tersebut mampu mendorong etos belajar masyarakat saat ini. Hanya saja kerancuan muncul seiring perkembangan dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sayangnya, konsep yang bisa dikatakan rancu wajib belajar 9 tahun ini jarang dipikirkan oleh kita semua. Kembali lagi, pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga dan sekaligus tanggung jawab pemerintah berakhir menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan warga negara. Wajar jika masih banyak warga negara yang belum mendapat pendidikan secara sempurna dikarenakan ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1, kiranya apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.